Pemirsa, sungguh ironis nasib para tenaga kerja Indonesia. Mereka yang disebut-sebut sebagai pahlawan devisa malah mendapat perlakuan tidak manusiawi. Mereka harus menanggung kepedihan dan nestapa yang kerap menyinggung harga diri bangsa. Potret derita TKI ini menjelaskan pada publik tentang kegagalan negara melakukan pengelolaan pengiriman TKI ke luar negeri. Mulai dari hilir atau rekrutmen hingga pengiriman. Semua proses ditangani pihak PJ TKI. Nah, bagaimana sesungguhnya proses atau seluk-beluk pengiriman TKI selama ini? Apa yang salah dari pengiriman TKI sehingga banyak kasus yang menimpa nasib TKI serta siapa yang bertanggung jawab atas nasib mereka. Kini sudah hadir bersama kami 3 narasumber kami untuk sore hari ini. Ada Anis Hidayah, Direktur Eksekutif Migrant Care. Selamat sore Mbak Anis. Terima kasih sudah hadir di sini. Dan dari Komisi 1 DPR TB Hasanuddin. Selamat sore Pak Hasanuddin. Selamat sore. Dan juru bicara Kementerian Luar Negeri, Direktur Perlindungan. Saya mohon maaf, Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dari Kementerian Luar Negeri, Tatang Razak. Selamat sore Pak Tatang. Selamat sore. Terima kasih sudah hadir. Saya mungkin ingin ke Mbak Anis sekarang terlebih dahulu. Sekarang ada ratusan TKI terlantar tinggal di kolong jembatan di 2 kota di Arab Saudi. Apakah memang sudah sampai bisa dikatakan pemerintah membiarkan ini terjadi? Iya, sebenarnya kalau kita membaca sejarah Arab ya, persoalan buruh migran di Arab, mereka yang terlantar di jembatan itu hampir kita katakan sebagai ritual tahunan gitu. Kenapa? Yang pertama memang mayoritas mereka yang melarikan diri dari rumah majikan karena berbagai persoalan, entah perlakuan buruk, entah tidak digaji dan lain sebagainya, itu tidak semua tahu atau punya akses untuk ke perwakilan kita, atau kadang-kadang juga perwakilan tidak memiliki kapasitas untuk menampung seluruh mereka yang bermasalah, sehingga muncul alternatif gitu ya. Dan jembatan itu sudah bertahun-tahun menjadi alternatif bagi teman-teman buruh migran yang selama ini melarikan diri dari persoalan mereka gitu. Nah, ironisnya saya melihat memang dari tahun ke tahun saya lihat tidak ada upaya yang sistematis bagaimana kedua negara. Saya sebut kedua negara karena Indonesia yang mengirim mereka, Arab Saudi yang mempekerjakan mereka gitu, untuk bagaimana memprevensi sehingga itu tidak menjadi tempat gitu ya, karena jembatan sangat tidak layak gitu, apalagi dibuat sebagai tempat keseharian gitu. Bagaimana basic need mereka, bagaimana hidup keseharian mereka itu jelas sangat tidak layak gitu. Nah, yang ketiga saya melihat memang kenapa kita katakan pembiaran, karena tidak ada upaya sistematis gitu. Itu direspon, dipulangin. Persoalan sebenarnya bukan itu gitu. Kalau mereka dipulangin, padahal sebenarnya di antara mereka ada yang bermasalah dengan majikannya. Tinggal diidentifikasi majikannya siapa, persoalannya apa, diselesaikan, baru kemudian proses berikutnya adalah pemulangan gitu. Jadi selama ini kalau pemulangan dilihat sebagai satu solusi paling jitu, saya kira juga harus melihat lagi gitu. Karena ternyata ketika sudah kembali di Indonesia, gaji yang tidak dibayar ternyata juga sulit diurus di sini. Kalau ternyata mereka disiksa, bagaimana majikannya? Apakah kita akan terus membiarkan majikan yang menyiksa bebas begitu saja gitu? Jadi saya kira inilah yang saat ini harus dicarikan solusinya, tidak sekedar pemulangan dan tidak sekedar upaya-upaya ad hoc terhadap mereka yang di bawah jembatan gitu. Pak Hasanuddin, apa pandangan Anda? Ya, baik. Saya berpendapat bahwa kalau kita lihat ya, sudah belasan tahun bahkan puluhan tahun masalah TKI ini hanya menjadi perguncingan nasional. Ya, ini ketidakmampuan dari negara, dari pemerintah. Ya, katakanlah ada kecenderungan semacam membiarkan. Saya kemarin itu mengadakan rapat dengar pendapat ya, menghadirkan Menteri Tenaga Kerja dengan Menteri Luar Negeri. Ternyata ketika duduk bersama juga hampir tidak ada koordinasi di antara mereka. Jadi Menteri Luar Negeri membiarkan saja orang pergi ke luar negeri.